Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2012203777. Saya dari Lokal PAI 6L. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ushul Fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MAG. Pembahasan saya di sini yaitu mengenai sejarah dan perkembangan ushul fikih pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in. Langsung saja di pembahasan pertama, yaitu ada periode ilmu ushul fikih masa Rasulullah. Ushul fikih baru lahir pada abad kedua Hijriyah. Ushul fikih sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan ushul fikih sebagai sebuah metode memecahkan masalah. Mustafa Syahid Al-Kain memberikan argumentasi bahwa ushul fikih ada sebelum fikih. Alasannya adalah bahwa ushul fikih merupakan pondasi, sedangkan fikih bangunan yang didirikan di atas pondasi. Yang kedua ada masa sahabat. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah SAW. Kepada masa Rasulullah SAW tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam memecahkan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yu atau nalar. Yang ketiga ada ushul fikih masa tabi'in. Ushul fikih masa tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Patut dicatat bahwa para sahabat ketika Islam menyebar turut pula menyebar ke berbagai daerah. Seperti Ibnu Mas'ud ada di Irak, Umayyah ada di Syam, Ibnu Abbas di Mekah, Umar bin Khattab, Aisyah dan Ibnu Umar dan Abu Hurairah di Madinah, dan Abdullah bin Amr bin As di Mesir. Selanjutnya ada muncul ushul fikih tabir sebagai sebuah disiplin ilmu. Ushul fikih muncul sebagai disiplin ilmu yang berkembang dalam Islam untuk menetapkan kaidah dan metode dalam memahami hukum Islam. Perkembangannya melalui beberapa tahap, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama periode Nabi Muhammad SAW, yang kedua periode Khulafaur Rasyidin, yang ketiga periode pembentukan mazhab fikih abad kedua dan ketiga Hijriyah, yang keempat periode kodifikasi dan perkembangan lanjutan. Yang pertama yaitu ada periode Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi, hukum Islam bersumber langsung dari wahyu atau Al-Quran dan bimbingan beliau Al-Sunnah. Tidak ada disiplin ilmu ushul fikih karena umat Islam dapat langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada periode Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi wafat, para sahabat berijtihad dalam menentukan hukum dengan menetapkan berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah. Metode seperti qiyas dan ijma mulai digunakan untuk menjawab permasalahan baru. Yang ketiga ada periode pembentukan mazhab fikih abad kedua dan ketiga Hijriyah. Ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Hambali menyusun prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas. Yang keempat ada periode kodifikasi dan perkembangan lanjutan. Setelah Imam Syafi'i, banyak ulama mengembangkan ilmu ushul fikih menjadi pendekatan utama. Ada aliran-aliran dan karya-karyanya. Secara umum, para ahli membagi aliran penulis ushul fikih menjadi 2, yaitu mutakallimin Syafi'iyah dan aliran fuqaha aliran Hanafiyah. Dari kedua aliran tersebut lahir sebagai gabungan 3 aliran utama tersebut diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada aliran mutakallimin, yang kedua aliran Hanafiyah, yang ketiga aliran gabungan. Yang pertama yaitu ada aliran mutakallimin. Aliran mutakallimin disebut juga dengan aliran Syafi'iyah. Alasannya penamaan tersebut bisa dipahami mengingat karya-karya ushul fikih. Aliran mutakallimin banyak lahir di kalangan Syafi'iyah. Sebutan mutakallimin adalah sesuai dengan karakteristik penulisnya. Kaum mutakallimin adalah orang-orang yang banyak bergulat dengan pembahasan teologis dan banyak memanfaatkan pemikiran dedukatif, termasuk logika Yunani. Ada beberapa ciri khas penulisan ushul fikih aliran mutakallimin, yaitu penggunaan dedukasi di dalamnya. Ushul fikih mutakallimin membahas kaidah-kaidah baik disertai contoh maupun tidak. Kaidah-kaidah itulah yang menjadi pilar untuk pengambilan hukum. Jadi kaidah disebut dahulu sebelum digunakan dalam istinbat.
Kaidah-kaidah tersebut utamanya berisi kaidah kebahasan. Aliran mutakalimin mengembangkan gagasan-gagasan yang telah ada dalam kitab Al-Risalah karya Al-Syafi'i dengan berbagai penjelasan dan materi tambahan. Aliran ini banyak diikuti oleh para ulama dan menjadi aliran utama dalam usul fikih serta bersifat lintas mazhab. Yang kedua ada aliran Hanafiyah. Aliran Hanafiyah atau aliran fuqaha adalah aliran yang diikuti oleh para ulama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang sejak semula memiliki pengembangan metodologis yang baik. Ciri khas penulisan mazhab Hanafi adalah berangkat dari persoalan-persoalan hukum yang furu yang dibahas oleh para imam mereka, lalu membuat kesimpulan metodologis berdasarkan pemecahan hukum furu tersebut. Jadi, kaidah-kaidah dibuat secara induktif dari kasus-kasus hukum. Yang ketiga yaitu ada aliran gabungan. Pada perkembangan muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fikih aliran mutakalimin dan Hanafiyah. Metode penulisan hukum fikih aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fikih. Persoalan hukum yang dibahas imam mazhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya. Tiga aliran di atas adalah aliran utama dalam usul fikih. Sebenarnya ada pula yang memasukkan takhrij al-furu' ala al-usul dan aliran khusus sebagai aliran lain dalam usul fikih. Itulah pembahasan dari saya. Dapat saya simpulkan yaitu periodisasi perkembangan usul fikih dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Apabila suatu kasus terjadi, Nabi Muhammad SAW menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka Rasulullah menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadis atau sunnah. Perkembangan usul fikih pada masa sahabat memang semenjaknya masa sahabat telah ditimbul persoalan-persoalan baru yang muncul ketetapan hukumnya. Untuk itu, para sahabat berijtihad mencari ketetapan hukumnya. Setelah wafat Rasulullah SAW sudah barang tentu berlakunya hasil ijtihad para sahabat pada masa ini tidak lagi disahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian, semenjak masa sahabat berijtihad sudah merupakan sumber hukum. Sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun. Mentari pagi sinarnya terang, burung bernyanyi riang gembira, ilmu dituntut sepanjang zaman untuk bekal di masa dewasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.